Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas individu saya dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pembayaran SPP berbasis web dan SMS Gateway menggunakan SDLC. Dosen pengampu Insinyur Muhammad Amrin Lubis MSc, dan dibuat oleh saya sendiri yang bernama Mufidah Yani. Nomor induk mahasiswa 18 50 40 10 31. Jurusan Manajemen Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Batu Sangkar. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi berjalan begitu cepat dan pesat, seperti perkembangan internet, website, komputer, teknologi telekomunikasi, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan teknologi dan informasi sangat tinggi untuk membantu berbagai jenis bidang pekerjaan manusia. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Hal tersebut selaras dengan tantangan pembangunan pendidikan saat ini, yaitu dibutuhkan pengembangan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, khususnya sekolah, masih banyak sekali pekerjaan yang dilakukan dengan cara konvensional, Tifatul Sembiring. Ketika penjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo pernah mengeluarkan pernyataan bahwa perlu adanya perkenan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pendidikan. Salah satunya adalah pembayaran SPP yang masih menggunakan buku untuk mencatat dan pembayaran SPP siswa. SPP merupakan singkatan dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan, yaitu dana yang disumbangkan untuk berlangsungnya kegiatan pendidikan di suatu instansi. Pembayaran SPP yang masih dilakukan dengan cara konvensional memiliki kekurangan pada pengelolaan data. Di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan, pembayaran SPP masih dilakukan dengan cara konvensional, seperti keterangan yang diberikan oleh Bapak Afif, salah satu guru tata usaha bagian keuangan. Menurut beliau, terdapat beberapa masalah seperti proses pencarian data yang akan memakan banyak waktu dan tenaga apabila data yang sudah cukup banyak. Data yang jumlahnya banyak akan terus bertumpuk yang mengakibatkan cukup sulit menyimpannya. Ketika di dalam penyimpanan pun rawan terjadi kerusakan dan kehilangan data. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengalihan dan perubahan proses pengelolaan dan pembayaran SPP yang dilakukan secara manual menjadi pengelolaan data berbasis komputer. Dari masalah di atas, peneliti berniat untuk mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web yang diharapkan dapat membantu pengelolaan data pembayaran SPP menjadi lebih baik. Sistem informasi tersebut akan dilengkapi dengan fitur SMS yang akan dikirim ke orang tua siswa yang bersangkutan agar bisa mengetahui bahwa pembayaran SPP telah dilakukan. Karena pernah ada kasus di mana siswa tidak membayar SPP padahal sudah diberikan oleh orang tua. Dalam melakukan pengembangan perangkat lunak, termasuk sistem informasi berbasis web, maka harus dilakukan pengujian kualitas agar perangkat lunak tersebut berfungsi dengan baik saat digunakan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu pemanfaatan TIK belum maksimal khususnya pada bidang pendidikan. Yang kedua, proses pembayaran SPP masih dicatat secara konvensional. Yang ketiga, data pembayaran SPP yang dicatat konvensional dalam buku rawan rusak atau hilang. Yang keempat, sering terjadi penyalahgunaan uang pembayaran SPP oleh siswa. Yang kelima, belum adanya perangkat lunak untuk pembayaran SPP di SMK Muhammadiyah 2 Muntilan. Poin selanjutnya yaitu SDLC. Segala sesuatu yang akan dikembangkan seharusnya memiliki kerangka kerja, demikian juga dengan langkah-langkah dalam pengembangan sistem atau perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak, terdapat banyak model telah dikembangkan untuk membantu proses pengembangannya. Model-model ini pada umumnya mengacu pada model proses pengembangan sistem atau perangkat lunak yang disebut System Development Life Cycle
atau sering juga disebut dengan Software Development Life Cycle. Terdapat beberapa model SDLC yang dapat digunakan, salah satunya adalah model waterfall atau air terjun. Menurut Simarmata, model waterfall masih efektif digunakan, akan perlu diadaptasi oleh diperkarya dengan lingkungan pengembangan aplikasi web saat ini. Model waterfall sudah menjadi dasar dari bagian model pengembangan lain dalam melakukan perbaikan model pengembangan perangkat lunak. Model ini hanya cocok digunakan apabila spesifikasi perangkat lunak yang dikembangkan tidak berubah-ubah. Dalam model waterfall terdapat beberapa tahap pengembangan perangkat lunak, yaitu analisis desain, implementasi, pengkodean, pengujian, dan pendukung. Berikut ini menunjukkan ilustrasi dari model waterfall. Pada gambar berikut ini yaitu analisis kebutuhan, lanjut ke desain, setelah desain pengkodean, setelah diadakan pengkodean dan ada pengujian. Analisis kebutuhan yaitu fungsi utama dalam sistem informasi ini adalah untuk mengelola pembayaran SPP yang selama ini masih dilakukan dengan cara konvensional. Sistem yang terkomputerisasi sehingga lebih memudahkan dalam pengelolaannya. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara observasi terhadap proses dan pengelolaan pembayaran SPP yang masih dilakukan dengan cara konvensional. Dari observasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembayaran SPP dengan cara konvensional memiliki kekurangan, yaitu pengelolaan data yang kurang baik seperti proses pencairan data yang akan memakan banyak waktu dan tenaga. Apabila data yang sudah cukup banyak, data yang jumlahnya banyak akan terus bertumpuk, yang mengakibatkan cukup sulit untuk menyimpannya. Ketika di dalam penyimpanan pun rawan terjadi kerusakan dan kehilangan data. Selain itu dilakukan juga komunikasi dengan pegawai tata usaha sebagian keuangan terkait permasalahan umum yang sering muncul pada pembayaran SPP dengan cara konvensional. Dari hasil analisis kebutuhan tersebut, diharapkan sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan SMS gateway ini memiliki fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam pengelolaan pembayaran SPP dengan sistem terkomputerisasi. Selanjutnya yaitu desain. Setelah melakukan analisis kebutuhan, langkah selanjutnya adalah melakukan tahap desain perangkat lunak, yang merupakan gambaran atau representasi dari analisis kebutuhan. Pada tahap ini akan dilakukan desain tampilan antarmuka atau user interface, desain user experience, desain unified modeling language, dan desain basis data atau database. Permodelan sistem dilakukan dengan menggunakan UML, di mana terdiri dari beberapa diagram yang menunjukkan acara kerja dari perangkat lunak. Di antaranya adalah use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Selanjutnya yaitu implementasi atau pengkodean. Pada tahap selanjutnya adalah akan melakukan implementasi atau pengkodean. Implementasi dilakukan dengan cara menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Selain itu, pada tahap ini dilakukan konfigurasi terhadap hardware dan software yang dibutuhkan untuk fungsi SMS gateway. Selanjutnya yaitu pengujian. Setelah melakukan implementasi, hasil yang berupa perangkat lunak akan diuji, mengetahui apakah perangkat lunak yang dikembangkan masuk dalam kategori baik atau tidak. Selanjutnya yaitu desain file. Yang desain filenya yaitu yang namanya database-nya pembayaran SPP, file siswa, kayaknya ID siswa atau NIS yang ada pada tabel di sini. Selanjutnya ada file kelas. File kelas ya, yang kayaknya itu ID kelas. Selanjutnya file periode, kayaknya atau kuncinya itu ID periode. Selanjutnya file sekolah. Kayaknya itu ID sekolah. Selanjutnya file user yang kuncinya itu ID user. Dan file transaksi kayak atau kuncinya ID transaksi. Selanjutnya itu ada desain input login yang ada di gambar ini. Beginilah bentuk halaman loginnya. Selanjutnya yaitu use case
diagramnya. Dalam sistem informasi pembayaran SPP berbasis web SMS Gateway ini pengguna hanya ada satu, yaitu sebagai admin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu use case diagram pembayaran SPP. Selanjutnya itu kelas diagram. Setelah sistem informasi pembayaran SPP berbasis web dan gateway, terdapat 6 kelas yang saling berhubungan, yaitu kelas user, sekolah, siswa, kelas, periode, dan transaksi. Semua kelas tersebut memiliki hubungan asosiation, artinya kelas yang satu mempengaruhi kelas yang lain. Gambarnya yaitu yang ada di bawah ini. Selanjutnya yaitu sekuensi diagram. Yang pertama, login. Untuk melakukan login dimulai dari user atau pengguna menjalankan sistem informasi. Kemudian halaman pertama yang akan ditampilkan adalah forum untuk login. User selanjutnya akan mengisi username dan password. Apabila benar akan langsung masuk ke halaman dashboard. Dan apabila salah sistem akan meminta user untuk mengulangi login. Sekuen diagram ditunjukkan pada gambar berikut. Yang selanjutnya itu menambah data. Untuk menambah data dimulai dari user memilih menu tambah data. Kemudian sistem akan menampilkan form tambah data di mana ada beberapa file yang harus diisi semua. Apabila ada file yang belum diisi, proses untuk menambah data belum bisa dilanjutkan, dan apabila sudah terisi semua, maka data dapat disimpan ke dalam database yang ada seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya itu sekuen diagram melihat data. Untuk melihat data dimulai dari user memilih menu lihat data dan memilih jenis yang akan dilihat. Setelah itu sistem akan mengambil data dari database. Selanjutnya yaitu mengedit data. Untuk mengedit data dimulai data user memilih data yang akan diubah dengan mengklik tombol edit. Setelah itu sistem akan berpindah ke halaman untuk mengedit data. Data yang sudah diubah tinggal disimpan kembali. Selanjutnya yaitu mencari data. Untuk mencari data dimulai dari user memilih jenis data yang akan dicari. Kemudian memasukkan kata kunci. Setelah itu sistem akan mencari data di database untuk ditampilkan. Selanjutnya itu menghapus data. Untuk menghapus data dimulai dari user memilih data yang akan dihapus dengan mengklik tombol hapus. Setelah itu sistem memberikan pesan data sudah terhapus. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon diberi maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.